Rambut gue baru nih. Selamat datang hutan, selamat datang di rumah kalian. Hari ini video kali ini masih dibongkar sulap. Gua mencoba untuk eh, share sama lu. Kira kalau seandainya lu pengen belajar sulap atau pengen jadi pesulap eh, di era sekarang, apa yang lo harus lakukan? Ya, gue mengundang lo untuk komen di bawah masalah-masalah apa sih yang lo hadapi ketika lo belajar sulap. Ketika lo pengen jadi pesulap atau berhubungan sama sulap, selain trik, lo punya masalah apa aja, lo boleh tanya di komen. Selagi itu tidak menyangkut tentang kerahasiaan sebuah metode, apalagi triknya orang, gua akan coba bahas di program bongkar sulap ini. Lo boleh tanya di Instagram gua Dokter Mutan, atau lo boleh komen aja di bawah, nanti kita akan bahas di video-video gua selanjutnya. eh Kalau dulu gua belajar sulap itu gua berangkat dari toko sulap. Jadi gua kenal dengan toko sulap, lalu di situ gua mulai tahu alat, mulai tahu teknik, prinsipal, lalu gua berkomunitas di situ ya, sama Russell Rich. Di situ gua mulai deepening, gua mulai belajar banyak hal baru. Oh, ternyata sulap itu begini. Gua mulai ikut live lecture. Gue ikut lecture di Corbuzier, ikut lecture Jiban, ikut lecturenya Maximilian Kal dulu tuh kalau nggak salah. Gue masih di Medan itu gue, dan masih newbie, masih baru belajar sulap. Jadi introduce-nya gue dapat di toko sulap, di peningnya gue dapat di komunitas. Kira-kira kayak gitu ya. Karena memang gue sebagai presiden Indonesia, sekali lagi gue bilang bahwa komunitas sulap itu nggak bisa untuk mengintroduce lu untuk belajar sulap. Bisanya cuma deepening dan maintenance. Jadi memperdalam dan melatih lu. Komunitas sulap tuh bisa pakai itu. Nah, cuman untuk berkenalan kayaknya agak sulit ya, karena mungkin teman-teman di komunitas udah pada ilmunya udah pada tinggi-tinggi gitu, dibandingin dengan lo mungkin yang baru pertama kali belajar sulap. Sedangkan nonton tutorial di YouTube itu bukan cara belajar yang efektif, kecuali lo sekedar pengen tahu. Belajar sulap di YouTube itu cuman bisa membuat lo untuk tahu triknya, tapi lo mungkin nggak bisa performnya gitu. Lo akan pasti merasa gugup kalau eh, lo cuman sekedar tahu triknya tapi lo nggak tahu cara pembawaannya. Nah, kali ini gue coba meng-share sama lo gimana caranya lo untuk belajar sulap dan latihan sulap, kira-kira apa aja yang perlu lo harus lakukan. Kalau lo belum tahu sulap sama sekali, pertama yang gue sarankan adalah lo untuk beli alat dulu. Apa aja? Lo boleh kontak toko online, toko sulap, kasih rekomendasi gue dong. Gue pemula banget, nggak tahu sulap sama sekali, tapi gue pengen bisa sulap. Kira-kira gue beli alat apa ya? Lo bisa coba tanya, cari yang murah atau apapun itu. Biasanya toko sulap itu ngasih, kalau enggak dia trik kartu eh, atau gimmick kartu, Svengali, atau dia kasih lo secret box yang penggandaan uang itu loh, yang boxnya kosong ditutup ada muncul barang yang dipakai dukun. Lalu kemudian biasanya dikasih picking whispering dice, saya dadu dimasukin ke kotak, tutup, terus lo tahu dadunya apa angka yang di atas dadu, angka yang paling atas dari dadu itu lo tahu berapa biasanya itu, atau dan banyak lagi yang lain. Mungkin lo bisa tanya sama penjual toko sulapnya. Tapi gue menyarankan kalau lo pertama kali lo belajar sulap adalah lo harus belajar alat dulu. Gunanya adalah lo harus belajar cara presentasi dulu. Karena begini, alat itu kan sistematis, sehingga salahnya lo itu minim. Jadi lo tuh harus belajar alat dulu.
supaya percaya diri lu timbul. Karena sulap itu tuh bisa membantu lu untuk percaya diri, terutama buat orang-orang yang eh, introvert, kerjaannya cuman di rumah doang, rasanya nggak nyaman kalau nongkrong, terus lu malu ketemu orang baru, malu ngomong di depan kelas, lu merasa introvert lah ya. Karena hampir semua pesulap yang ada yang gua kenal, baik itu yang udah famous banget sampai yang kerucu-kerucu yang di bawah gua maksudnya, itu introvert termasuk gua. Jadi gua itu dari sebelum gua kenal sulap justru gua itu introvert banget. Bahkan gua bermusik gua masih merasa diri gua introvert, nggak nyaman aja gitu jadi pusat perhatian orang. Tapi begitu sulap membantu gua karena sulap itu ngebus percaya diri. Nah, yang membuat percaya diri gua timbul itu ketika gua kenal alat sulap, toys, magic toys namanya. Jadi kayak ini lo tau ini gak sih? Ini jadi ada dadu, ada kubus, intinya ini satu ditaruh di sini, lalu satu ditaruh di sini, lalu di sini hilang, nanti muncul dua di sini gitu. Jadi intinya dadunya bisa kubusnya bisa pindah gitu. Ini kan toys ya. Ini kan alat sulap gitu. Mainan tapi biasanya bisa digunakan pakai sulap. Nah, ini tuh gua aja sampai sekarang masih sering ngumpulin ini. Nah, ada yang paket juga nih, lihat. Ini isinya apa aja? Ada kartu, ada dadu, ada tali, ada magic wand, dan banyak lah ya. Gua aja masih ngumpulin yang begini-beginian. Karena gue suka aja, tapi gue dulu juga pertama kali gue berjabat tangan dengan sulap itu adalah gue pakai ini, teman-teman. Jadi gue pakai magic toys, dan gue juga menyarankan lu untuk beli magic toys. Gue merekomendasikan kalau lu mau jadi mentalis, picking dice is oke banget. Terus sendok bengkok yang pakai yang ada gimmicknya itu juga bagus. Terus secret box itu bagus. Kotak gue nggak punya soalnya. Ada tapi di dalam sini lah. Gue juga nggak, udah susah nyarinya. Box kosong, kotak buka kosong ditutup terus muncul barang. Itu bagus buat lo pemula. Lo tinggal cari aja secret box, atau enggak lo mungkin bisa cari gue nggak tahu apa, tapi ada tuh yang kayak kotak kartu nama. Intinya kartu kalau dirobek-robek ditutup dimasukin kartunya utuh lagi. Itu juga bagus. Gue lupa namanya, kalau nggak salah secret magic box ya namanya. Gue lupa. Tapi lu bisa ngobrol aja sama tukang sulap. Kalau ada tukang sulap di kota lu bisa datengin, lu bisa tanya seperti yang gue bilang tadi. Itu bagus untuk pemula. Kenapa? Karena bermainnya harus penuh dengan presentasi. Jadi belajar alat untuk memunculkan rasa estonism lu. Jadi lu merasa bahwa orang lain menghargai lu gitu. Orang lain mengakui lu bahwa lu bisa sulap. Itu adalah bensin untuk lu jadi pesulap ke depannya. Setiap pesulap itu merasakan itu, maka dia akhirnya memilih jalur sulap. Akhirnya dia memperdalam lagi. Kenapa? Karena bensin pertamanya dia ketemu, yaitu dia bisa menghibur orang dan orang mengakui dia bahwa dia bisa sulap gitu. Padahal cuman alat gitu. Dan alat ini kan sistematis. Lo nggak perlu skill, beberapa nggak perlu skill, nggak susah juga, tapi bisa ngeboost percaya diri lo dan lo bisa belajar presentasi di sana. Mulailah untuk belajar presentasi untuk menjelaskan satu-satu. Jadi kalau orang awam dikasih alat, maka dia cuma bisa lihat ini kotak gua kosong, tutup, buk, muncul, kebuka. Tapi kalau pesulap dia perform, dia tuh harus menjelaskan dulu apa yang dia pakai, kenapa dia harus memunculkan barang. Harus ada presentasinya. Lihat, saya di sini punya kotak. Ini sebenarnya kotak pensil saya, misalkan kayak gitu. Dia harus bercerita dulu. Lalu kemudian, tapi kotaknya sudah saya kosongin. Nah, cuman kadang-kadang lagi belajar itu saya butuh permen. Jadi begitu ditutup, lalu dia ada magic gesture-nya. Ini penting. Itu namanya magic gesture, atau enggak bim salah bim, abrakadabra,
terus jing gonjang ganjing, apapun lah itu. Lalu kemudian dia muncul permain gitu misalkan. Itu adalah latihan presentasi, mempresentasikan apa yang akan lo lakukan. Itu adalah step pertama di ketika lo harus belajar sulap. Jadi lo beli alat dulu, pelajarin alat-alat sulap yang sistematis, yang mudah lo dapet, lalu kemudian lo belajar presentasinya, perform di depan orang-orang terdekat lo dulu, keluarga dan teman dekat. Mereka adalah audiens yang paling setia sama lo, termasuk gua, keluarga dan orang-orang terdekat gua adalah audiens gua yang paling loyal sampai saat ini. Jadi mereka adalah penonton pertama gua. Ketika gua bisa trik, pasti mereka yang gua ajak buat main. Karena reaksi dari mereka itulah yang membangun percaya diri gua ya, gitu. So belajar alat dulu, jangan langsung buru-buru pengen jadi bisa beli alat ilusi, nggak perlu ya, nggak perlu. Belajar alat dulu aja pelan-pelan. Apakah setelah bisa alat lu udah jadi magician? Belum ya teman-teman ya, belum. Masih jauh perjalanannya. Nah, lalu setelah kalian udah merasa bahwa nyaman, bahwa kayaknya memang sulap deh jalan gua harus jadi pesulap kayaknya. Lu yang baru step kedua adalah baru lu belajar tentang skill, lu belajar tentang sleight of hand atau kecekatan tangan, bukan kecepatan tapi kecekatan tangan. Tangan lu harus terampil untuk melakukan gerakan-gerakan yang sudah diajarkan gitu. Dimulai dari gerakan-gerakan yang ada di koin. Gua menyarankan apa dulu bang, kartu dulu atau koin dulu? Gua selalu menyarankan untuk lo belajar koin dulu, karena koin itu basicnya lumayan banyak. Lo jago koin, lo jago koin, kemungkinan untuk belajar apa itu misdirection, apa itu basic-basic yang ada di sulap ya, itu kayaknya bisa. Makanya lo belajar koin dulu. Referensi gue adalah, kalau lo suka baca buku, adalah bukunya Bobo, tebel bahasa Inggris tapi ya sudahlah. Atau lo bisa, kalau lo punya kenalan atau toko sulap yang ngejual DVD tutorialnya David Roth, lo juga boleh. Ingat namanya David Roth, almarhum, sudah tidak ada, tapi dia adalah guru besar koin di dunia, sulap koin di dunia. Lo harus belajar dari dia. Lo khatam koin, lo jadi pesulap yang bagus, men. Percaya sama gua. Mau lo bilang mentalis, mau lo bilang siapapun, lo nggak mungkin dia nggak lulus tahap belajar koin magic. Pasti dia belajar koin magic dulu. Nggak perlu sampai kayak siapa sih namanya, Eric Chen. Nggak perlu sampai ke situ. Minimal lo tahu gripnya, lo tahu handling, lo tahu dan lain sebagainya. Lo tahu timing, tempo dan kawan-kawan. Lalu kemudian lo bisa belajar sleight of hand, basic gerakan dari kartu. Kemudian nggak perlu bisa juggling sampai display, nggak perlu guys. Yang penting lo tahu basic-basicnya, lo tahu cara kontrol kartu, lo tahu beberapa teknik dasar yang ada di kartu. Lo boleh tanya. Nah, ini lo udah mulai pendalaman. Sampai sekarang gue masih belajar sleight of hand sampai sekarang. Bahkan kalau lo nongkrong sama pesulap gede, termasuk sama Deddy Corbuzier, sama teman-teman Trilogy, karena untuk kita nongkrong tuh kartu masih di tangan. Jadi kita nongkrong masih ada yang bawa kartu, terus masih, ya nggak penting sebenarnya, tapi masih minimal masih. Kenapa? Karena ketika lo latihan ya masih belajar second deal, kadang-kadang masih belajar. Ya kita masih belajar gitu, masih pegang kartu, masih coba latihan dan terus menerus gitu. Kenapa? Kenapa lo harus belajar sleight of hand? Karena sleight of hand itu adalah pelajaran yang tidak bisa sehari. Gak ada satu orang di dunia pun yang bisa belajar kecekatan tangan atau sleight of hand atau handling, grip, move dan lain-lain itu cuman sehari, nggak ada.
Itu bisa membutuhkan waktu berjam-jam, sesering mungkin, karena kalau nggak dilakukan lupa. Jadi saking banyaknya. Jadi yang perlu dilakukan adalah menciptakan habit. Makanya pesulap selalu bawa kartu kemana-mana, bawa koin kemana-mana. Tujuannya adalah ketika dia nongkrong dan dia ngerasa bosan, udah pasti tuh tang tangannya udah pasti gratil, udah pasti second deal sendiri, udah pasti potong-potong kartu sendiri, udah pasti eh, ya walaupun walaupun orang udah tahu triknya, tapi dia tetap 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 aja tetap berusaha berusaha untuk mm, ngelakuin move-move yang dia tahu supaya tangannya lentur, tangannya bagus. Apalagi dia mempelajari move-move baru, pasti dilatihanin terus sampai dia bisa. Menciptakan habit itu penting buat pesulap. Kenapa? Karena habit latihan itu habit yang harus dibangun. Kalau lo nggak pernah nggak punya habit untuk latihan, maka lo akan sulit untuk menjadi magician yang baik, beneran. Makanya ketika lo udah merasa bahwa sulap adalah jalan lo masuk ke step kedua, yaitu lo mulai belajar sleight of hand atau skill. Lo udah mulai belajar itu, mulai kartu. Lalu kemudian lo udah kartu, lo mungkin bisa belajar manipulasi sedikit. Lo mulai belajar cara ngilangin kartu. Lo mulai belajar dan lain sebagainya. Lo mulai mulai belajar manipulasi dan lain sebagainya. Itu banyak teknik, banyak cara yang bisa lo lakukan untuk jadi pesulap. Nah, skill seperti inilah yang sebenarnya dibutuhkan untuk sama pesulap supaya dia menciptakan habitnya, supaya lo nanti punya habit nih, gitu. Kelihatan lo akan bawa kartu kemana-mana. Sampai sekarang gue juga bawa kartu kemana-mana. Lo akan bawa koin kemana-mana. Minimal lo pegang aja supaya lo latihan handling, lo palming aja itu koin. Eh, lo pasti ngelakuin itu gitu. Lo pasti ngerasain. Nah, setelah lo menciptakan habit, jadi itu yang gue takut ketika lo nonton sulap di YouTube terus lo langsung ketemu dengan skill, akhirnya lo cuman sekedar oh begitu rahasianya, lo tidak menjadikan lo menjadi seorang pesulap yang baik, malah lo cuman oh gitu rahasianya, gue tahu sekarang, ya udah lo akan menjadi masyarakat kepo aja gitu. Nggak ada juntrungnya buat lu cuman enak tidur doang, tapi lu nggak menjadikan lu apa-apa, sayang kan gitu. Jadi sama siapa belajarnya bang paling bagus ya, sebenarnya paling enak kalau lo berkomunitas ya. Coba cari komunitas yang ada di kota lo, bisa Indonesia, bisa Magic Night kalau lo di Jakarta, atau ada kalau di Semarang ada Semarang Magic Society, SMC itu ya. Mohon maaf kalau saya salah. Semarang Magic Club ya. Mohon maaf. Pokoknya SMC aja. Mohon maaf kalau saya salah teman-teman Semarang. I love you so much. Eh di Solo ada Solmek, di Jogja ada KMJ, Komunitas Magic Jogja, di Surabaya nggak, gua nggak tahu yang besar apa. Kalau lo di Bandung ada BMA, kalau lo di Jakarta ada Magic Night. Magic Night sebenarnya tempat tempat ngumpul doang ya, tempat latihan sih sebenarnya. Tapi lo bisa diskusi di sana. Kalau lo mau belajar, kalau lo suka dengan orang-orang yang mentalis, lo bisa datang ke Indonesia, ada 16 chapter. Follow Instagramnya @mindonesia.national. Gua sendiri presidennya lupa berapa chapter aja isinya. Tapi lo bisa datangin mereka, bisa DM, bisa bilang gua mau belajar sulap, gua mau belajar sleight of hand, gua udah ngikutin kata-kata Dr. Frenos, lo pasti diterima di Indonesia. Atau lo bilang ke Indonesia, bang gua mutan, pasti lo diterima selalu. Karena mutan adalah orang-orang yang mengapresiasi saya ya. Terima kasih para mutan. Nah, setelah lo belajar sleight of hand, lo udah bisa nih, udah bisa skill. Nah, mulai belajar gimana cara bikin rutin. Seperti yang gue bilang bahwa seorang performer, ini kita ngomongin performer ya, bukan orang-orang yang menciptakan trik, bukan, atau inventor, bukan ya. Tapi kita ngomongin performer. Originalitas seorang performer itu bukan terletak pada triknya, tapi pada rutinnya. Gue ulangin, sebagai performer, originalitas sebagai seorang performer sulap itu terletak bukan pada triknya tapi pada rutinnya. Kalau triknya juga bisa original, is even better, lebih bagus. Tapi at least
Originalitas itu terletak pada rutinnya, gimana cara dia meramu banyak trik sehingga menjadi sebuah benang merah atau sebuah cerita atau sebuah pesan yang bisa diterima oleh orang lain gitu. Nah, gue selalu bilang bahwa trik itu adalah nada dasar, sedangkan rutin adalah lagu. Kunci C, gue bawa juga di gitar gue. Nih misalkan ini kunci C. Kunci C itu lo mau pakai yang mana? Mau C yang begini, ini C juga namanya, ini namanya C juga. Ini kan teknik ya. Lo mau ngambil yang nada tinggi atau lo mau ngambil yang biasa atau lo mau ngambil yang begini, fungsinya beda-beda, tapi ini namanya trik, ini namanya teknik, ini namanya metode, teman-teman. Nah, apakah lu kalau ketemu orang, lu bisa main gitar atau gitaris ketemu orang dia selalu gitu doang? Kan enggak, dia kan enggak cuman enggak kan? Gitu. Dia harus dikombin nih kunci C, terus enaknya digabung sama A minor, enaknya digabung sama F, terus jadi G. Jadi kan jadi bisa ada lagu. Kenapa? Karena ada kombinasi. Apakah gini doang cukup? Juga enggak. Biasanya dipadu lagi dengan drum, dengan bass, dengan alat musik yang lain. Apakah udah cukup? Belum juga, karena ditambah lagi dengan lirik, ditambah lagi dengan apa dan sebagainya. Itu namanya rutin. Jadi barulah lagu itu bisa disajikan kepada orang lain, nggak cuman sekedar itu doang. Nah, jadi kalau ada orang yang datang ke gua terus menunjukkan triknya doang, buat gua itu kayak cuman gitu. Buat gua kayak cuman main kunci C doang, padahal yang harusnya bisa dinikmatin oleh orang lain itu adalah rutin lo, bukan rutin lo, atau kalau di musik lagu lo yang bisa dinikmatin. Makanya belajar bikin rutin. Lo bisa trik, lo bisa sleight of hand, lo bisa ngelakuin tangan lo cepet, tangan lo bagus, tapi kalau lo nggak punya kemampuan untuk bikin rutin, bullshit. Buat gua bullshit gitu. Nah, rutin ini dipening lagi. Gimana bang caranya latihan bikin rutin? Caranya yang paling mudah adalah lu bisa sering-sering nonton video sulap. Itu sama kayak gimana cara bikin lagu. Cara bikin lagu adalah lu mesti sering-sering dengar lagu supaya lo dapat inspirasi. Oh, lagu itu ada refnya, ada bridge-nya. Oh, lagu ini justru keren, nggak ada refnya. Sama kayak filmmaker, gimana cara bikin satu buah cerita. Ya lo mesti sering-sering nonton film. Sama kayak pesulap, lo harus sering-sering nonton sulap. Gue tidak menyarankan pesulap yang muncul di TV untuk belajar bikin rutin ya. Untuk belajar bikin rutin, beberapa pesulap tuh ada kadang-kadang filter terlalu banyak. Kecuali lo memang niatnya pengen perform, pengen sebesar pesulap-pesulap yang ada di TV, ya lu harus belajar dari pesulap-pesulap yang ada di TV gitu. Tapi kalau untuk main live off air, fokus lu ada di off air, belajarnya jangan pesulap yang ada di TV karena filternya terlalu banyak gitu. Jadi saran gua untuk cobalah nyari video-video pesulap atau video-video orang yang memang mereka juga main off air gitu. Itu alasannya gua tuh selalu berburu pertunjukan sulap. Gue selalu berburu. Makanya kalau ada orang yang bikin pertunjukan berbayar, apalagi dia via Zoom gitu, gue selalu nonton. Karena jadi komparasi buat gue, jadi bahan belajar juga buat gue siapapun orangnya, walaupun orangnya main di bawah gue gitu, junior gue misalkan. Tapi gue belajar banyak dari mereka pasti. Ada aja inspirasi yang bisa gue bawa pulang. Jadi cara untuk belajar bikin rutin yang paling bagus adalah, yang ini non teoritis ya, adalah lo nonton video sulap. Nonton video-video perform sulap, bukan video tutorial, tapi perform sulap. Pesulap hebat, pesulap besar itu lo harus tonton dulu aja gitu. Jadi mulai sekarang berburulah video-video sulap dimanapun lo bisa ketemu. Kalau ada pesulap lain yang perform, nonton, karena sebagus atau sejelek apapun akan memberikan inspirasi buat lo, akan membuat feedback buat lo. Itu yang ketiga. Lalu yang terakhir, apakah lo itu udah bisa jadi pesulap? Belum bisa guys. Lo udah bisa bikin rutin, lo bisa skill lo bagus, rutin lo bagus, akan bullshit kalau lo nggak perform. Oke, maka yang terakhir adalah latihan perform, latihan show.
Itu yang paling bagus. Nah, apakah Bang gua kan latihan perform di Instagram? No. Kenapa? Karena latihan perform itu penting. Bukan berarti gue bilang nggak boleh lo perform di Instagram. Gue appreciate aja, mungkin boleh, boleh perform di Instagram. Gua appreciate banget gitu. Bahkan gua tuh karena gua nggak bisa, makanya gua selalu angkat topi sama teman-teman yang konstan ya, seperti Robi Konstantin. Konstan gitu main sulap di Instagram, dan gue suka dan gue appreciate. eh eh, Cuman latihan perform yang di sini gue bikin itu fungsinya ada tiga. Yang pertama adalah untuk melatih mental lo. Yang kedua untuk melihat reaksi supaya lo bisa belajar reaksi. Lalu yang ketiga mendapatkan feedback. Khawatirnya gue kalau lo bisa membuat rutin terus lo show-nya di sosial media langsung tanpa di bongkar lagi, khawatirnya gue feedback yang lo dapat juga bercabang. Jadi feedback lo kan di komen, jadi semua orang bisa melihat orang ngasih feedback. Bang, tangannya bocor. Tadinya orang nggak tahu bahwa di eh, tangan lo ada flashing, orang jadi tahu gara-gara baca komen. Nah, ini yang gue khawatir dan ngerusak lo juga gitu. Makanya di stand up comedy itu sangat dibutuhkan open mic atau comedy gym atau latihan untuk bikin untuk show ya, latihan untuk show. Dan kalau lo datang ke open mic udah pasti nggak lucu. Kenapa? Karena komedi udah pasti nggak lucu dan udah pasti tersinggung. Karena komedinya kan belum beres. Komedinya belum, masih masih bisa diulik gitu, masih masih belum sempurna gitu. Sama kayak pesulap sebenarnya. Harusnya pesulap itu butuh panggung yang memang regularly mereka untuk latihan. Nggak apa-apa di situ jatuh, nggak apa-apa di situ lo salah, nggak apa-apa di situ lo dragging, nggak apa-apa karena memang itu tempatnya buat lo latihan supaya lo dapat feedback penonton lo ngerti nggak lo ngomong apa. Terus orang lain paham nggak lo ngomong apa. Ada lo butuh feedback, lo butuh melihat reaksi, dan lo butuh butuh melatih mental. Ini yang gue perjuangkan, makanya muncullah Magic Night. Ini sejarahnya munculnya Magic Night karena semangat gue bikin Magic Night dulu adalah untuk supaya pesulap-pesulap nggak latihan ketika dia ada di ketika mau show aja gitu. Jadi ketika dia sebelum dia show, dia tuh harus menanakkan permainannya dulu supaya sampai ketika show itu udah bagus gitu, udah performnya udah maksimal gitu. Nah, karena di zaman gua di Magic Night itu tahun berapa ya? 2014 ya. Apa 2013 gua juga lupa. Karena sebelum ada Magic Night dulu itu semua pesulap termasuk gua itu meeting nih. Gua mau main apa ya? Gua mau main A misalkan. Gua mau main A. Lalu ketika udah dicoret-coret, latihan di GR langsung perform. Gitu. Atau kalau gue mau ke kompetisi, ya 2 hari sebelum kompetisi gue cari mainannya, langsung perform. Nah, sedangkan sulap kan harusnya nggak bisa gitu. Sulap itu ada trial and error, ada coba, ada lihat reaksi, ada brainstorming, ada feedback, ada ngobrol gitu. Kecuali lu punya tim yang kuat seperti timnya Demian Aditya, tim Trilogy Magic Factory, ada Deddy Corbuzier, punya tim yang memang mereka bagus gitu. Latihan show ini penting dan nggak pernah dilakukan oleh banyak pesulap yang ada di Indonesia. Yang gue sendiri belajar dari teman-teman yang besar seperti Trilogy Magic Factory, lalu Deddy Corbuzier. Gue share pengalaman gue di dua institusi ini. Ini adalah bongkar sulap yang kayaknya ini holy grail buat teman-teman. Dulu waktu gue ngebantuin Deddy Corbuzier di Mahadaya 2018, kita nge-brainstorm metode atau trik itu sebentar banget, paling sehari. Setelah metodenya udah dapet, lalu kita nge-building script. Nah, building script lama, kalau nggak salah gue sekitar 2-3 minggu waktu itu. Setelah skripnya jadi, Deddy Corbuzier itu manggil semua orang dan dia latihan perform di depan orang itu.
Kalau ada jokes dia yang nggak lucu, dia minta gue ganti. Dia diskusi sama gue untuk kayaknya jokes ini nggak kena deh, kayak mesti diganti. Kayaknya jokes ini nggak, orang nggak paham deh. Kayaknya orang nggak paham sama premis gue. Gue ngomong gini aja, gue ngomong gini. Jadi dia tuh latihan dulu, dia latihan satu keliling, dan itu dilakukan tiap hari sampai hari H. Itu yang dia lakukan. Termasuk kemarin di Pentagram. Itu yang dia lakukan. Eh, Lebih gila lagi trilogi Magic Factory. Siapapun artis yang bermain di bawah trilogi Magic Factory itu wajib untuk mengikuti berbagai macam step. Yang pertama adalah brainstorm mainan. Yang kedua adalah lo harus ketok palu rutin. Yang ketiga adalah lo harus latihan sebelum manggung. Wajib. Kalau lo nggak latihan, lo nggak perlu, lo nggak usah perform dah. Gitu. Abis itu lo harus latihan di panggung. Lalu kemudian GR. Jadi latihan di panggung dan GR itu adalah hal yang berbeda. Latihan di panggung ya latihan aja. Sedangkan GR itu latihan sama kamera, blocking dan lain sebagainya. Lo harus latihan di panggung dan harus GR. Kalau ini setelah GR baru lo perform. Kalau ini nggak terlaksana, mendingan gak usah main. Itu straight Bo Vernon di situ dan Ogi Artemus itu straight. Apalagi Ogi Artemus yang mainannya selalu berhubungan sama nyawa. Tapi straight. Mereka tuh wajib. Ini tuh hal wajib buat mereka gitu. Itu alasannya kenapa kami datang trilogi Magic Factory itu selalu datang paling pagi, pulang paling malam, tidur di backstage, tidur di pom bensin. Demi sulap di Indonesia, ya that's what we do gitu. Itu yang harus dilakukan. Itu mungkin lo yang baru tidak harus begitu kan. Kita ngelakuin itu karena memang tarafnya udah di TV nasional pada waktu itu. Jadi karena ini kan perwakilan seni sulap di Indonesia ya, maksudnya kalau ada pesulap siapapun yang main di TV, lo tuh adalah advertising seninya untuk masyarakat gitu. Jadi lo jelek mainnya, orang akan menganggap bukan lo yang jelek tapi sulapnya jelek. Sulap tai lah gitu. Kalau lo bagus, maka nama sulap di Indonesia makin bagus. Jadi lo jobnya makin banyak, pesulap lain juga kena imbasnya, dan penjual toko sulap kena imbasnya, semuanya kena imbasnya gitu. Makanya namanya advertising seninya kalau gue bilang. Nah karena itu maka lebih ketat lagi penjagaannya. Mungkin kalau lo cuman tingkat main di 17-an atau main di acara keluarga atau kayak gue bikin show sendiri gitu, mungkin gue mencoba untuk mengejar seperti apa yang trilogi Magic Factory melakukan, cuman sebisa lo aja. At least lo lakukan latihan show-nya. Lo bisa panggil teman-teman lo bisa panggil keluarga lo bisa pakai, tapi full rutin dari mulai lo ngomong A sampai dengan Z. Itu harus dilakukan. Lo harus ngerasain perform mainan lo dulu berkali-kali, lo bongkar lagi, lalu lo GR-in, baru lo perform. Itu adalah hal wajib. Sedangkan pesulap yang gua kenal itu gak ada ini tuh gak ada. Percaya sama gua, ini kalau pesulap yang nonton pasti senyum-senyum sendiri karena lo gak ngelakuin itu. Gua tahu. Dan lo merasa, dan kita kadang-kadang merasa kayak sulap gak bisa menghidupin gua. Lo gak ngelakuin apa-apa untuk sulap Indonesia. So ini bahan introspeksi kita semua. Jadi setelah lo bisa rutin, lo harus belajar show. Ketika lo belajar show sekali, 2 kali, 3 kali, lo dapat feedback yang bagus, penonton lo suka, penonton lo paham, penonton lo ngerti sulapnya, penonton lo menikmatin lo nggak dragging, ngomong lo nggak aiu, maka lo jadi satu rutin. Baru lo bisa berangkat ke permainan kedua. Dan lain, dan terus, sehingga belajar lo sistematis dari nol. Lo belajar alat, belajar select oven, belajar bikin rutin, banyak nonton sulap, lalu kemudian lo belajar perform. Ini semua adalah journey yang harus lo lakukan gitu. Nggak bisa lo nonton YouTube, nonton bongkar sulap di YouTube, and then kemudian lo bisa kartu, and then kemudian lo ngaku dulu pesulap. Bro, jauh men. Kalau lo ngedengerin journey yang tadi gue kasih tahu, jauh jalan lo. Coba buat pesulap yang nonton ini, berapa banyak kita ngelakuin ini gitu. Sedikit banget kita ngelakuin ini. Sedikit banget men. So ini bahan jangan sekali-sekali lu perform sebelum latihan. Gue jadi inget kata-kata Bim slang. Gue pernah nanya sama Bim, Mas Bim, gue bilang, lo kan nyanyi lagu Terlalu Manis ya.
Itu tahun 92 dan lo masih nyanyikan sampai saat ini. Lo nggak bosen, Mas? Nyanyiin berkali-kali. Enak ya, nggak perlu latihan. Terus Bim Bim marah di situ. Misalnya bukan marah, kayak nge-interrupt gua. Gua nggak ngasih slang manggung kalau dia nggak latihan. Bahkan lagu terlalu manis. Iya. Men, lagu terlalu manis. Gue yang bukan slang aja bisa hafal dari A sampai Z. Gimana slangnya? Dan slang masih punya habit bahwa gue tidak akan bawain terlalu manis kalau gue nggak latihan dulu di studio. Gokil nggak lo? Anjing nggak? Segitu jenuhnya itu slang itu. Gue nanya langsung sama Bim Bim dan ya, ya, that's why they are legend. That's why. Dan masih berproduksi sampai sekarang. That's why gitu, menjaga kualitas. Sama seperti pesulap-pesulap yang ada yang seharusnya kita seniman seharusnya begitu, teman-teman. Bukan gua tahu nih rutinnya di kepala gua. Ya udah besok gua show. Is bullshit. Bullshit. Lo gambling dengan sulap lo. Lo tuh berjudi dengan sulap lo. Oke, lo bisa bagus banget atau enggak lo jelek banget. Itu yang terjadi di sulap Indonesia. So, setelah lo bisa bikin rutin, barulah lo belajar hal-hal yang di luar sulap seperti bisnis, branding dan lain sebagainya. Itu akan mengikuti setelah itu. Semuanya akan terbuka ketika lo sudah siap. Nah, permasalahannya adalah lo harus mempersiapkan diri dulu. Ini adalah beberapa step yang gue coba share sama lo. Mudah-mudahan ini jadi apa ya? Jadi bensin buat lo supaya lo bisa kuat, bisa mau membukakan jalan lo supaya lo menjadi pesulap yang baik di Indonesia. Berusaha untuk menghindari nonton tutorial yang ada di YouTube. Berusahalah untuk mulai dari nol. Kenapa? Karena ketika lo lompat, itu lo ibarat lo bangun sebuah rumah tapi fondasinya nggak kuat, rubuhnya cepet. Dan udah banyak pesulap yang begitu. Gua nggak mau lo Paramutan ngelakuin hal yang sama. This is Dr. Farno speaking. May the earth be with you.